Ini adalah bumi kita. Bumi kita kaya akan sumber daya alam, kondisi udara yang baik, pepohonan yang tumbuh dengan subur, dan air bersih yang berlimpah. Apakah ini semua akan terus bertahan? Bumi yang sekarang sudah jauh berubah. Polusi udara, kebakaran hutan, bahkan kadang kota kita terendam banjir. Apa ini yang disebut global warming? Lalu, apa sih global warming itu? Apakah tampak seperti ini, bumi kita dibakar? Atau seperti ini, bumi kita direbus sampai mendidih? Menurut kalian yang mana? Apa ini semua karena perubahan iklim global ya? Bumi suhunya memanas seperti kita sedang demam. Apakah itu karena ulah kita yang membuat polusi udara? Yuk kita belajar bersama mengenai apa itu pemanasan global atau global warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solat-soleha kelas 3 Pastabikul di rumah. Ketemu lagi nih sama Bunda Dwi. Sebelumnya, Bunda mau kasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Bunda berharap kalian mampu memahami pengertian pemanasan global. Yang kedua, mampu memahami penyebab dan dampak dari pemanasan global. Dan yang terakhir, mampu memahami cara mengurangi laju pemanasan global itu sendiri. Kita lanjut materinya ya. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Nah, Bunda Dwi akan menjelaskan. Jadi, perhatikan baik-baik penjelasan Bunda ya. Di bumi kita ada banyak sekali istilah tentang pemanasan global. Ada yang menyebutnya dengan global warming. Ada juga yang menyebutnya dengan darurat iklim. Ada yang menyebut dengan krisis iklim atau iklim global. Wah, banyak sekali ya istilah tentang pemanasan global ini teman-teman. Kenapa pemanasan global disebut dengan iklim global? Karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba jadi panas. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita di Indonesia, kadang matahari lagi bersinar cerah, tapi tiba-tiba hujan. Itu karena pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Menurut kalian, apa sih yang menjadi penyebab pemanasan global? Nah, teman-teman, penyebab utama pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Wow, ternyata itu penyebabnya ya. Tapi masih banyak lagi loh yang menjadi penyebab pemanasan global. Yang pertama nih, polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Yang kedua, asap kendaraan bermotor, mobil, dan asap alat-alat transportasi lainnya. Ketiga, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Keempat, asap dari pabrik-pabrik besar. Kelima, gas metana yang dihasilkan dari kentut dan kotoran sapi. Itu kentutnya, kotoran sapi itu, gasnya bisa terbang tuh ke atmosfer teman-teman. Penggunaan pupuk juga dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Begitu juga dengan pencemaran di laut. Siapa nih yang pernah buang sampah di laut? Begitupun dengan penebangan dan pembakaran hutan. Itu semua adalah contoh-contoh dari penyebab pemanasan global. Astagfirullahalazim. Lalu kalau sudah begitu, pasti ada dampak dari pemanasan global ini. Yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut. Yang kedua, es di kutub sana menjadi mencair teman-teman. Yang ketiga, suhu di bumi menjadi meningkat. Duh, gerah nih, kepanasan nih. Itu semua menyebabkan musim kemarau akan lebih panjang dan laut akan menjadi semakin hangat.
Masih ada lagi loh teman-teman dampaknya. Yang keenam, musim jadi tidak menentu. Yang ketujuh, terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung. Dan yang kedelapan, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Kalau hewan dan tumbuhan sudah punah, yang kesembilan, manusia akan mengalami kelaparan. Dan yang terakhir, hutan bisa berubah menjadi gurun. Duh, bisa jadi unta nih kita semua. Gimana ya? Tapi tenang teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti Allah menyiapkan hikmah dan juga jalan keluarnya. Lalu gimana sih cara mengurangi laju pemanasan global ini? Ada banyak caranya teman-teman. Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan energi listrik dan air. Jadi, kalau tidur malam, lebih baik lampunya dimatikan. Begitu juga dalam penggunaan air, harus hemat ya. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Menanam pohon atau reboisasi di rumah ya. Suruh mamah menanam bunga juga oke kok. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kemudian, tidak menebang pohon secara liar. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi daging dan lebih banyak mengkonsumsi sayuran ya. Karena kan tadi Bunda sudah bilang kalau kentut sapi itu menghasilkan gas metana. Kedelapan, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Jadi kalau tidak perlu-perlu banget, tidak usah jalan-jalan naik mobil keluar rumah ya. Kesembilan, mengurangi penggunaan AC. Karena AC itu menghasilkan gas CFC yang berbahaya. CFC ini gas ya teman-teman, bukan ayam goreng yang enak itu. Kemudian melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian juga mengurangi penggunaan kertas ataupun tisu. Itu adalah cara-cara untuk menanggulangi atau mengurangi laju pemanasan global. Semoga kita semua nih mampu ya melakukannya. Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan Bunda. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global, diharapkan bisa memperbaiki kondisi permukaan bumi sekarang. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan tetap belajar ya. Wassalamualaikum.